Amma ba'du. Dulu di sebuah majalah ada judul besar sekali, mungkin fontnya di atas 70 mungkin. Menarik judulnya, santri menggugat Dr. Zainuddin MZ. Masya Allah, bagus ya. Saya tidak marah, walaupun digugat oleh santri, karena hakikat gugatan itu bagian dari nasihat, walaupun berbau agak kasar gitu, tidak apa-apa. Nah, kemudian dapat kiriman, intinya dokter menggugat profesor. Nah, tidak apa-apa gitu, tidak ada masalah. Tidak punya titel pun boleh kok menggugat profesor. Keilmuan begitu. Maka kapan ya di dunia keilmuan itu tidak usah pakai titel, biar netral. Sehingga rata-rata tulisan saya berupaya menghilangi segala titel, cukup Zainuddin MZ gitu aja gitu. Tapi ini bukan yang Betawi, yang Sidoarji. Itu ceritanya. Apa yang digugat? Jadi mengingatkan kepada kita, orang yang di bulan Ramadan sholat malamnya 11 rakaat itu belum sholat witir, belum sholat taraweh, baru sholat apa? Witir. Menarik, sehingga jamaah ini tanya-tanya, jadi selama ini kita tidak sholat tarawih ya Ustaz? Pikir saya benar ya, belum pernah sholat apa? Tarawih. Insyaallah nanti dikasih kekuatan akan coba untuk melaksanakan sholat apa? Tarawih. Saya coba tayangkan videonya. Saya kasih nanti beberapa catatan yang sesuai dengan kemampuan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Baik, langsung menjawab aja. Ini Masya Allah, bagus ini, mubalik berani. Saya pikir-pikir, kalau dialog interaktif itu sering muncul pertanyaan, jawabannya itu di luar kemampuan saya, apalagi dari ibu-ibu. Ustaz, apa bedanya darah haid sama istihadah? Gitu. Aduh, saya belum pernah haid. Iya, penjelasan dari hadis setahu saya begini. Kurang mantap Ustaz. Memang saya tidak bisa memantapkan gitu. Belum punya pengalaman haid. Tuh, kalau haid warnanya merah, kental gitu ya. Tapi kalau istihadah tidak begitu memerah, agak kekuningan dan tidak begitu kental. Sehingga para wanita zaman Rasul dulu itu malam harinya ngecek di dalam hadis, sampai bahasa kita ini sekarang distoropi begitu.
untuk bisa membedakan antara darah haid dan darah apa? Istihadah. Kurang pintar saya menjawabnya. Ini dokter yang lebih bisa menjelaskan dengan detailnya itu. Enak tanpa dialog interaktif. Saya lanjutkan. Nah ini sayangnya mic-nya itu kurang jelas untuk didengar. Tapi setelah saya amati betul, apalagi saya sinkronkan dengan jawaban, ini pertanyaan bagi saya cukup berat. Bahwa sholat malam, sholat tarawih di bulan Ramadan itu ada yang melaksanakan 11 rakaat, ada yang melaksanakan 23 rakaat. Pertanyaannya, mana yang benar? Yang 11 atau yang 23? Ini pertanyaan berat. Karena nanti kalau dijawab yang benar 11, berarti 23 rakaat salah. Kalau yang benar 23, berarti yang 11 salah. Mohon Bapak Ibu, saya jangan diperkosa dengan pertanyaan seperti ini. Nanti pasti saya jawab wallahu a'lam. Karena kebenaran itu dalam syariat bisa 2, 3, 4 bisa. Sholat malam 2 rakaat benar atau salah? Benar. 4 rakaat benar. 6 rakaat benar. 8 rakaat benar. 40 rakaat benar bagi yang meyakini tentunya. Itu ceritanya. Berat pertanyaan ini, tapi beliau bisa menjawabnya. Masya Allah. Sejauh ini kita mengkaji kitab-kitab Ahlus Sunnah, ini pertanyaan fikih. Entah di YouTube ini berapa kali ahli sunnah, ulama sunnah, saya belum bisa menangkap jelas apakah yang dimaksud ahli sunnah, ulama sunnah ini adalah khusus untuk golongan tertentu atau semua yang berpegang pada sunnah masuk kategori ahlu sunnah. Kira-kira irsyad itu ahlu sunnah atau tidak? Ahlu sunnah. NU ahlu sunnah. Muhammadiyah ahlu sunnah. Misalnya begitu. Kalau darul hadis ahlu sunnah. Qadianiyah enggak. Ini beda, itu ceritanya. Jadi begitu. Orang ahli hadis itu ahli sunnah. Cuma ketika bicara tentang bai'at, itu perlu diskusi lebih lanjut. Dalilnya dengan hadis. Misalnya gitu, ketaatan mutlak kepada amir perlu diskusi. Jadi nanti bisa ketahuan arahnya Ahlus Sunnah itu siapa. Nanti berkali-kali beliau nyampaikan. Persoalan tarawih belum pernah muncul kecenderungan sholat 8 rakaat sampai datang pengarang kitab Subulus Salam. Iya. Jadi kita baru mengenal kajian sholat tarawih 8 rakaat itu baru muncul di dalam buku syarahnya Bulughul Maram, namanya Subulus
salam. Penyusunnya Imam As-Sun'ani. Saya coba carinya sini biar jelas. Imam Sun'ani, kitab syarah hadis. Kitab syarah hadis ini syarah Bukhari, kitab lainnya. Nah, ini ada Subulus Salam yang disusun oleh Imam As-Sun'ani, dikenal Sun'ani, Muhammad bin Ismail bin Salah As-Sun'ani, orang Yaman, wilayah Sun'a, nanti Sun'a. Nah, beliau ini wafat tahun 1182 Hijrah, berarti abad 12. Jadi umat Islam ini baru mengenal sholat tarawih yang 8 rakaat. Itu baru beliau yang menjelaskan menurut keterangannya. Abad keberapa? 18. Sekarang abad keberapa? 15 Hijriah maksud saya. Abad 12 Hijriah, sekarang abad 15 Hijriah, 1500. Berarti 3 abad yang lalu. Ya belumlah 2 abad yang lalu, karena baru mulai masuk abad ke-15. Nah, kita lanjutkan. Lalu Al-Mubarakfuri itu belakangan. Kemudian diikuti Mubarakfuri. Mubarakfuri ini adalah penyusun syarah Sunan Tirmidzi. Saya lihat Sunan Tirmidzi. Ini ada syarah Bukhari, syarah Muslim, Abu Daud, Tirmidzi. Ini Masya Allah database saya kerjakan bertahun-tahun. Lama sekali, lebih dari 25 tahun bikin database ini. Tidak boleh di copy. Kalau ngopi ini cepat pintar bahaya. Tersaingi saya nanti. Ya. Jadi di antara syarat terwudhu itu ada namanya Tuhfatul Akhwati. Nah, ini dikenal dengan Mubarakfuri. Ini orang India ini. Wafatnya tahun 1353, berarti abad ke-14. Saya biasa gitu kalau nulis tokoh itu saya coba untuk ngerti tahunnya berapa, karena ulama mutaakhir biasanya itu entah ngoreksi, melengkapi, atau mungkin menjustifikasi. Itu karya kita ini kan tidak lebih, kalau nggak gitu ya duplikasi. Kadang-kadang gitu boleh kita mengikuti ulama sebelumnya, boleh, tapi harus jujur. Ini bukan pendapat saya, tapi pendapat ulama sebelumnya. Biar kalau karya kita diteliti, nanti tidak kena duplikasi. Tentang setuju atau tidak, itu sah-sah saja. Saya setuju. Biasanya bahasa Arabnya au kama qala, sebagaimana yang dia kata itu namanya tanda setuju. Kalau nggak setuju, kultu, komentar saya begini, halus bahasanya, tidak sampai itu salah, yang benar begini, enggak. Itu bahasa. Kemudian pengarang kitab Subulus Salam bukanlah ahli sunnah murni, dia bercampur dengan Syiah Zaidiyah. Penyusun kitab Subulus Salam Sun'ani itu dalam pandangan beliau itu bukan Sunni,
murni, bukan. Sudah terkontaminasi dengan apa? Syiah. Saya baru ngerti arahnya. Oh, kalau gitu yang tarawih 11 rakaat itu ngikuti apa? Syiah. Saya baru ngerti. Makanya berikutnya beliau hati-hati. Anda mengatakan anti Syiah tapi Anda ngikuti Syiah. Itu penjelasan berikutnya ini. Iya. Katanya untuk anti Syiah, ya kitabnya diajari. Berarti tidak paham Syiah. Dulu saya dibentak guru saya, Pak, untuk beresin dulu baca kitab Ahlussunnahnya baru pindah kitab Syiah. No, itu laki-laki ahli sunnah. Masih harus baca beli kitab Syaukani, Sonani. Itu guru Maulana Syekh Hasan itu. Apa kata beliau? Ente apa-apaan? Hal ikhtatanta bi Sahih Bukhari wa Syuruh Bukhari. Kamu udah baca belum Sahih Bukhari? Syarahnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, syarah Sahih Muslim. Gak usah jauh-jauh, syarahnya Nawawi deh, syarahnya Ibnu Hajar, kan sekarang udah diterjemah. Dan ajibnya yang terjemah bukan Aswaja. Oh, muncul Aswaja. Jangan-jangan yang dimaksud Ahlussunnah itu apa? Aswaja gitu. Saya ikuti terus sampai betul-betul paham apa sebenarnya yang beliau maksudkan Ahlussunnah. Ya tidak apa-apa klaim Aswaja sebagai Ahlussunnah, memang betul kok. Aswaja itu Ahlussunnah, tapi sebenarnya bukan hanya Aswaja. Semua lembaga, organisasi, ormas yang mau berpegang pada sunnah layak namanya Ahlussunnah. Itu ceritanya. Yang terjemah teman-teman salah. Yang berkah buat kita. Ini kekaguman kita, semangat menerjemahkan sampai buku tebal-tebal itu diterbitkan loh. Ya Allah, berapa dananya? Padahal belum tentu laku, Pak. Belum tentu laku, apalagi di Indonesia. Daripada beli buku jutaan, mendingan untuk makan gitu. Buku saya lebih laris di Malaysia, Singapura daripada di Indonesia. Dulu pernah saya tawarkan di sini. Kami sudah tua-tua, Ustaz, malas mau jongok hari ini. Itu Indonesia Masya Allah, semangat bacanya itu kurang. Alhamdulillah, mudah-mudahan buku saya segera diteknologikan oleh Digital Kubra. Bapak Ibu tidak perlu membaca lagi. Tulisan itu sudah ada yang baca, tinggal ngikuti. Alhamdulillah. Minta bantuan Profesor Dr. Google. Dan kebetulan dicarikan suara cewek yang bagus suaranya. Jadi menarik, sampai nanti nggak usah moco, cukup ngikuti. Oh, enak Pak, sampai turu-turu. Itu teknologi yang bisa membantu kita untuk mengkaji keislaman. Itu ceritanya. Mudah-mudahan sudah datang 3 minggu yang lalu kami mengadakan MOU. Bagaimana karya-karya ini akan lebih manfaat. Muncullah gagasan seperti itu dan saya sudah ditunjukkan satu contohnya. Wah, bagus ini. Sampai teman yang nggak bisa baca Arab pun ngerti. Oh, ojo ning ini. Kayak karaoke begitu. Cuma sayang untuk teks Arabnya belum muncul karaoke-nya. Kalau teks terjemahan Inggris sudah ada, compatible. Mudah-mudahan nanti ditemukan sehingga ngaji itu YouTube saya nanti konsentrasi bukan saya tetapi database-nya. Ini akan kita buat. Mudah-mudahan pendananya sudah memberi lampu hijau, tinggal kesiapannya kapan. Nah, itu menunggu
yaitu software yang bisa menjelaskan yang saya ucapkan nanti warna merah atau dituting dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ya, atau nggak perlu capek-capek terjemah. Ya saya nggak tahu kalau di dalamnya ada pengurangan penambahan, kan belum ngecek, saya nggak baca terjemahannya. Nah itu sebabnya kalau saya ngisi di Masjid Antum Salafi mesti full perusahaan, Pak. Iya, perustakaannya Masya Allah. Tuh, pernah saya datang ke rumah tokoh Salafi itu, koleksi perpustakaan ngalang-ngalai milik saya. Punyaan saya paling 6,5 kintal, nggak sampai 7 kintal. Khusus koleksi buku-buku hadis. Tapi begitu saya ke rumah ini, Masya Allah, ruangan separuh masjid ini full muter buku-buku koleksi pribadi. Luar biasa, itu sudah jadi perpustakaan, Pak. Itu nanti jadi jariah. Iya. Masya Allah. Lanjut. Gak ketemu. Coba antum kalau ketemu hadis pasti hadis palsu. Nah, dia sudah meyakinkan. Kalau ada hadis yang menjelaskan sholat tarawih 8 rakaat, tidak akan ketemu. Andai kan ada, sudah dipastikan hadis itu apa? Palsu. Itu yang membangun tesis bahwa tidak ada sholat tarawih itu 11 rakaat. Itu ceritanya. Jangan marah dulu, Pak. Santai aja. Iya, santai. Saya suka beliau itu tidak emosi, menyampaikan dengan tenang. Ada YouTube yang saya, waduh, emosinya Masya Allah. Itu karakter manusia memang sulit merubah. Bahwa Nabi sholat 8 rakaat di bulan Ramadan. Ya, saya katakan. Nah, tolong ini tantangan, Pak. Mana hadis yang menjelaskan Nabi sholat tarawih 8 rakaat di bulan Ramadan? Tidak akan apa? Ketemu. Andaikan ketemu, hadisnya apa? Palsu. Saya lanjut. Itu kalau saya fikih kan begitu gayanya. Iya. Ya, bahasanya begitu, enggak ada, udah selesai. Nah, ini bahasa fikih. Makanya sampai hari ini yang bertahan di Haramain Makkah dan Madinah cuma 20 rakaat. Nah, maka sampai hari ini yang bertahan sholat tarawih itu di Haramain, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi 20, bukan 8 rakaat. Tentu ditambah witir menjadi 23 rakaat. Itulah amal Sayyidina Umar. Nah, ini kesimpulannya. Kenapa kita tidak akan dapat penjelasan Rasul sholat tarawih 8 rakaat? Karena belum pernah terjadi pada zaman Rasul. Sholat tarawih itu baru terjadi pada zaman Umar. Sampai ngotot bahwa Rasul sholat tarawih 8 rakaat tidak akan ketemu. Wong itu baru ada zaman Umar. Itu ceritanya. Di zaman Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz dia tambah. Nah, ini yang kemudian dipakai oleh Imam Malik dulu 30-an. Nanti tahun 99 nih, zaman Umar wafat tahun 23 Hijrah. Zaman Umar bin Abdul Aziz khalifah ke-8 dinasti Umayyah ini yang jabat tahun 99 sampai 102 Hijrah ini baru muncul ada tambahan menjadi 36 menurut penjelasan beliau. Yang itu nanti jadi backgroundnya madhab Malikiyah.
Tepatnya bukan 36, 37. Karena ganjil, gitu, harus ganjil. Ini menunjukkan bahwa tidak ada angka pasti batasan dari tarawih. Nah, sehingga kesimpulannya tidak ada batasan dalam sholat apa? Tarawih. Itu ceritanya. Mau 23, monggo. 37, monggo. 97, monggo. Gak ada batasan sholat tarawih. Fleksibel ya. Itu ceritanya. Saya sudah bisa nangkap sekarang. Oh, ternyata bahwasanya sholat tarawih itu baru ada pada zaman Umar. Maka tidak pernah ada hadis sholat tarawih di zaman Rasul, apalagi penjelasan 8 rakaat. Baru paham saya. Nah, kalau saya punya nomor chattingnya, saya ingin diskusi lebih lanjut. Kalau begitu, Umar ini pelaku bid'ah gitu loh. Kenapa ngadakan ritual yang belum pernah ada zaman Rasul? Mungkin ini namanya bid'ah hasanah. Dan salah satu contoh ketika membagi bid'ah menjadi hasanah adalah yang dilakukan oleh Umar, sholat tarawih 23 rakaat. Dan mungkin menurut penjelasan beliau, sholat tarawih 37 rakaat oleh Umar bin Abdul Aziz. Dan 97 rakaat itu madhabnya Syekh Zainuddin MZ Sidoarjo. Kan gak dibatasi, makin banyak rakaatnya mudah-mudahan makin baik. Berarti Zainuddin pelaku apa? Bid'ah. Karena tidak pernah dicontohkan oleh Rasul. Faham baru saya. Itu ceritanya. Saya akan tanya, kok bisa Umar membuat ritual baru? Mana ritual barunya? Mana ritual barunya? Yaitu salat tarawih itu. Nah, kalau itu ritual barunya, sekarang saya balik bertanya, tolong tunjukkan ada hadis Rasul membuat ritual baru salat tarawih 23 rakaat. Insya Allah podo gak ketemu nih gitu. Kita tidak menemukan sholat tarawih Rasul 8 rakaat, sama dengan kita tidak akan menemukan sholat tarawih 23 rakaat. Waduh gak ketemu nih gitu. Itu ceritanya begitu, diskusinya itu. Di model saya itu bukan model juwotos gitu, enggak, pemberdayaan. Anda yakin sholat tarawih itu buatan Umar? Yakin? Tolong tunjukkan dong dalil bahwa Umar itu membuat tradisi sholat tarawih 23 rakaat. Insya Allah tidak ada. Kuis itu sudah lama saya sampaikan. Yang dapat hadisnya, hadiahnya berapa? 1 juta. Kalau bisa jawab hari ini. Saya di sini setiap bulan sekali ya. Berarti nanti bulan depan kalau saya ke sini ada yang nemukan hadiahnya menjadi 30 juta. Setiap hari naik 1 juta. Karena harus diaceni sampai ndak kerja belani golek hadis sholat
tarawih 23 rakaat. Padha gak duwe tuntunan ini. Itu ceritanya. Monggo. Ini kuis beneran ini, serius. Nanti kalau ada yang dapat, saya nggak susah-susah kok. Saya kontak dosen saya, nanti dosen saya yang bayar, Pak. Kalau setahun berarti hadiahnya 365 juta. Alhamdulillah bisa beli Innova walaupun tidak baik-baik. Itu ceritanya begitu. Tidak ketemu, saya sudah dikerjain oleh dosen saya. Terakhir saya tanya, tolong Ustaz bantu kami, di buku mana adanya? Jawabannya menarik, kau no kongen golei gitu. Iya, dengan maktabah apa? Buku hadis loh Pak ya, yang ada sanadnya. Kalau nggak ada sanadnya di rumah saya banyak Pak. Kalau perlu sekarang saya buatkan hadis bisa. Harus ada sanadnya yang nanti bisa diteliti hadis itu sahih atau tidak. Itu ceritanya. Zaman A'immatul Mujtahid, Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah An-Nu'man katakanlah punya buku fikih terkenal, fikih Hanafi. Punya buku hadis, kumpulan hadis. Oh, di Musnad. Oh, mohon maaf, di tipologi Musnad. Musnad Abu Hanifah. Tipologi Masanid. Nah, ini ada Musnad Abu Hanifah. Saya coba mencarinya. Salat at-tarawih. Salat at-tarawih. Mudah-mudahan tidak salah nulis. Oh, keliru. Bukan kho, ha. Salat at-tarawih. Nah, ini ada di Musnad Abu Hanifah, himpunan hadis miliknya Abu Hanifah. Oke. Ini juga Musnad Abu Hanifah. Searching, pencarian. Mana pencariannya? Ini ya Pak ya. Klik. Tuh, bukan. Kemana pencarian? Oh ini. Set. Tidak muncul Pak. Babnya aja tidak muncul. Apalagi hadis. Padahal Abu Hanifah ini. Dah. Mana tadi? Klik. Abu Hanifah ini. Loh. Dari sini kok lihat. Abu Hanifah mana Abu Hanifah? Oh, ini yang menyusun musnadnya Abu Nu'aim. Abu Hanifah. Cari di sini, musnya nggak kelihatan. Oh, ini dia. Fikih tafsir fikih Hanafi. Mana kata Abu Hanifah? Pak? An-Nu'man. Mana buku fikih beliau ini Pak? Fikih Hanafi. Sirah Sa'id. Loh.
Nah ini ya, wafat tahun 189, masuk abad yang kedua. Abad yang kedua masuk abad yang ketiga. Belum ada, belum muncul istilah salat apa? Tarawih. Jangankan pada zaman Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz tahun 99 tambah belum muncul. Ini penelitian, boleh digugat. Nanti Imam Malik punya kitab Muwatta. Nah, saya tutup sini. Imam Malik sholat tarawih, kita ilgha Abu Hanifah, jadi bukunya Imam Malik Muwatta. Ya Allah, kok susah banget. Nah, mosnya di Muwatta Malik, wafat tahun 179. Klik pencarian nama sholat tarawih, tidak muncul. Belum ada penamaan sholat tarawih. Wafat tahun 179. Imam kita Asy-Syafi'i sekarang di bukunya Imam Asy-Syafi'i luar yang terkenal, Musnad Imam Asy-Syafi'i, nomor berapa Pak? Di kitab Musnad, bukan Sunan. Musnad, wafat tahun 204 Hijrah. Imam kita ini, Imam Asy-Syafi'i ini. Pencarian, klik, dada. Pada tahun 204 masuk abad ketiga, belum muncul istilah sholat apa? Tarawih. Kok bikinan Umar? Muridnya lagi Imam Ahmad bin Hanbal punya kitab yang terlengkap sampai detik ini, Musnad Ahmad bin Hanbal. Saya terjemahkan 20 jilid, setiap jilidnya di atas 500 halaman, berkisar 500 sampai 550 halaman. Nah, kita cari, klik, belum muncul. Hadisnya tidak ada, babnya juga tidak ada. Ini hasil penelitian, bisa digugat. Mungkin referensi saya kurang, bisa jadi, tapi sekali lagi harus referensi hadis atau referensi fikih, babnya biasanya muncul. Silakan. Nah, itu gambar. Padahal beliau itu wafat tahun berapa? 240. Ahmad 241 Hijrah. Belum pernah muncul istilah sholat tarawih. Setahu saya itu kan hasil penelitian saya, Pak. Baru muncul itu pada zaman Imam Bukhari. Nanti yang punya Bukhari, ada Sahih Bukhari, baru muncul. Beliau wafat, ini muridnya Ahmad, 256 Hijriah, pertengahan abad ketiga. Baru muncul kata-kata sholat tarawih. Entah berapa tempat kira-kira. Tuh, oh nggak ada. Allah. Nah, Sahih Bukhari ini bukan hadis, ini syarah, Pak. Ini syarah
Ini sarah. Ini, nah, ini baru Sahih Bukhari. Judulnya doang. Biar mantep. Ini saya tulis lagi, biar nggak keliru lagi. Klik. Nah, saya tutupnya semua, makanya ada 2. Klik salat tarawih, saya ilgha semuanya, tinggal Sahih Bukhari. Klik. Nah, baru muncul babnya doang. Salat apa? Tarawih. Subbabnya Qiyamu Ramadan. Fadilah Qiyamu Ramadan. Mendatangkan 6 hadis. Satu pun tidak ada hadisnya sholat tarawih. Hadis yang pertama, man qoma imanan wa ihtisaban, enggak ada kata sholat tarawih. Yang kedua, qoma Ramadan imanan, enggak ada sholat tarawih. Ini jamaah ini arojamadu, enggak ada kata sholat tarawih. Ini hadis yang keempat, enggak ada sholat tarawih. Ini hadis yang kelima, tidak ada kata sholat tarawih. Ini hadis yang terakhir, yang keenam, tidak ada sholat tarawih. Berikutnya kelanjutan hadis yang ke-6. Hanya 6. Bab berikutnya, subbab berikutnya adalah kitab Fadhail Lailatul Qadar. Sudah berubah nama babnya. Tidak ada. Yang ada justru adalah Qiyamu Ramadan. Itu sebabnya saya nawarkan nawaitunya mbok dirubah dengan Qiyamu Ramadan. Bukhari aja ngasih nama sholat apa? Oh, ini berarti fikihnya Imam Bukhari. Dari mana Imam Bukhari melahirkan istilah sholat tarawih? Dari hadisnya Aisyah. Jangan ditanya panjangnya bacaannya. Saya kompilasi semua hadis sifat sholat malam itu ada 4. 1, bacaannya mi'ina ayat, 1 rakaat ratusan ayat. Ya pantas 8 rakaat sudah subuh. Yang kedua, karena panjangnya, sebagian itu sholat bertengger pada tiang, pada tongkat. Kalau saya pada kursi. Yang ketiga, habis sholat itu kita harus bergegas pulang ke rumah, karena selesainya furu al-fajri, menjelang fajar. Ini zaman Imam Bukhari. Selesai jam 3:15, segera pulang, harus segera sahur. Kenapa? Hatta nakhafa ayafutanal falah, karena kami khawatir kehilangan makan sahur. Yang keempat, ya tarawahuna, banyak istirahat. Bahasa saya ngeluk geger. Nah, dengan 4 kriteria ini fikihnya Bukhari, baru ini layak namanya sholat apa? Tarawih. Itu paham saya, hasil penelitian saya, boleh digugat. Kalau sudah ada penamaan salat tarawih sebelum Imam Bukhari, bisa jadi antitesis. Maka kalau Imam Bukhari bermakmum di belakang kita,
pasti muncul fikih baru. Dengar beliau terinspirasi nama baru, wallah hadi sholat balafanun gitu. Ini baru namanya sholat apa? Balapan. Kadang-kadang yang 23 rakaat nyalip yang 11 kadang-kadang. Kemudian wisata ke Blitar, Pak. 23 rakaat hanya 7 menit, muncul fikih baru. Dengar beliau, muncul nama baru, wallah hadi sholat kilatun gitu. Ini baru namanya sholat apa? Kilat. Iya. Itu ceritanya. Maka kalau zaman Umar sudah ada sholat tarawih, mana hadisnya? Sampai yang sholat 23 rakaat dalilnya qiyam Ramadan. Saya buktikan. Di zaman Umar yang sholat 23 rakaat namanya qiyamu Ramadan. Kita ambil misalnya Muwatta Malik. Klik. Nah ini An Yazid bin Ruman qala innahu qala kanan nasu adalah umat yakumuna fi Ramadan, melaksanakan qiyamu Ramadan. Fi zamani Umar bin Khattab, pada masa Umar bin Khattab, fi Ramadan, di bulan Ramadan, bisalasa wa isrina rakaatan, sebanyak 23 rakaat. Namanya bukan sholat tarawih. Sayang hadis ini dhaif. Kenapa? Yazid bin Ruman ini wafat tahun 130. Umar bin Khattab wafat tahun 23 Hijrah. Tidak mungkin ketemu. Mungkotik. Itu ceritanya. Saya temukan hadis yang sahih dari Umar, diriwayatkan oleh Sa'ib bin Yazid, sekretaris pribadi Umar. Qala, berkata, Amar Umar bin Khattab, memerintahkan Umar bin Khattab. Siapa? Ubay bin Ka'ab, imam tetap Ubay bin Ka'ab, wa Tamim ad-Dari, imam badal, bi ayyakuma, lu melaksanakan qiyam linasi, untuk umat, bi ihda asrata rakaatan, sebanyak 11 rakaat. Tidak terbayang kalau Umar itu bikin amalan baru, Pak. Lah kalau yang didefinisikan sholat tarawih itu setelah Isya, itu bukan hal baru, Pak. Zaman Rasul sudah dikasih contoh oleh Rasul. Boleh sholat malam itu di awal malam, boleh di tengah, boleh di akhir. Bahkan beberapa sahabat yang saya teliti, Rasul memberi wasiat kepada sahabat ini untuk sholat malamnya di awal malam. Karena habis itu ada tugas tambahan mudzakarah, kajian hadis, yang diterima A disampaikan B, yang diterima B disampaikan A. Itu ceritanya. Umar pun kenapa tidak mengimami? Karena Umar ingin bertahan sholat di akhir malam. Lah umat minta kalau ingin menyatu, tidak mencil-mencil lagi, ayo rame-rame sholat Isya, ayo rame-rame qiyamu Ramadan. Difasilitasi oleh Umar, ditunjuk Ubay bin Ka'ab. Nah kalau yang dimaksud sholat tarawih habis Isya, Umar tidak ikut sholat tarawih lah. Itu ceritanya.
Oh, kalau gitu ada miskomunikasi. Mendefinisikan sholat apa? Tarawih. Tidak ada istilah hadis sholat apa? Tarawih. Nah, salah satu sholat malam namanya sholat witir. Sehingga saya himpun semua hadis yang ada kata sholat witir. Yang intinya sholat witir itu punya dua makna. Paket sholat malam dan penutupnya. Kalau di Ramadan nanti witir Ramadan. Di luar Ramadan ya witir itu aja. Yang kedua pemaknanya untuk penutup sholat malam. Maka harus cermat betul ketika membaca hadis bahwa ada kata sholat witir bisa berarti paket sholat malam plus penutupnya, bisa berarti hanya penutup sholat malam. Berapa hadis saya beri contoh ini? 5 hadis. Satu di antaranya An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala Rasulullah li Abi Bakar, mata tutiru, kapan kamu sholat witir? Qala utiru awalul lail, saya witir di awal malam. Memang hanya ditutup tok, tidak pakai sholat malam. Wah, aneh. Wong sholat witir dengan pengertian penutup itu setelah sholat apa? Oh, ini paket sholat malam plus penutup. Qala ya Umar, kalau kamu Umar, kapan? Akhirul lail, saya biasakan di akhir malam. Makanya ketika Rasul wafat, Abu Bakar wafat, Umar ingin istiqomah di akhir malam. Jadi witir bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Itu dalam pengertian paket sholat malam plus sholat witir. Kalau Rasulullah mohon maaf di bulan Ramadan 11 rakaat hanya witir, pertanyaannya sholat malamnya berapa? Karena sholat malam wajib bagi Rasul. Tolong dong tunjukkan. Mudah-mudahan kalau jadi cara saya begitu, tanya aja sampai besok jawab, fahamilah akan kekurangan kita sendiri. Nanti kita jelaskan oleh beberapa sahabat, bukan hanya Aisyah, ada nanti namanya Zaid bin Khalid Al-Juhani, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, itu 11 rakaat. Rinciannya 8 rakaat sholat malam, 3 penutup sholat malam. Ada yang cerita 13, ternyata ditambah dengan 2 rakaat iftitah, sehingga tidak pernah lebih dari 11, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Jadi kalau kita yakin 11 itu hanya witir, tolong dong tunjukkan sholat malamnya Rasul di bulan Ramadan berapa rakaat. Kalau ketemu selesai. Itu ceritanya. Karena video ini banyak pertanyaan di WA, membingungkan masyarakat. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.